Baik, kita mulai saja. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Sudah bergabung bersama kita sekarang Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Wirawan, Kepala Dinas kita yang baru menggantikan Pak Ahmad Masyuri. Eh, Pada pertemuan kali ini kita ingin memantapkan tugas pokok fungsi dari teman-teman semuanya, teman-teman P3K paruh waktu, Pak. Dari total seluruhnya ada sekitar 78, Pak Kadis. Dari 78 ini kalau boleh kita komposisikan atau petakan, ada yang sebelumnya berasal dari pendamping koperasi, Pak. Sekitar 28. Terus kemudian ada pendamping UKM, ada 10 orang, di masing-masing kabupaten kota ada 1 orang. Terus kemudian ada pendamping KUR, 10 juga Pak, di masing-masing kabupaten kota. Kemudian sisanya itu adalah teman-teman kita yang bertugas di dinas maupun di UPT Balatkop. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pemantapan tugas fungsi kita, teman-teman paruh waktu ini adalah tidak lain tidak ada bukan tentunya untuk mensukseskan seluruh program pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi kami harap nanti arahan dari Pak Kadis terkait dengan tugas pokok fungsi ini untuk mengoptimalkan peran-peran teman-teman di kabupaten dalam mensukseskan program-program tersebut. Jadi kami mohon perhatian dan atensinya nanti kepada teman-teman semuanya. Kami persilahkan kepada Pak Kadis untuk langsung memberikan arahannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekretaris yang saya hormati, Bapak Ibu Kabid yang saya hormati, kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan saya P3K paruh waktu yang sekarang sedang bertugas di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi NTB. Agar kita bersemangat, marilah kita awali dengan 2 pantun, dan pantunnya temanya burung, ya, biar kita terbang tinggi, ya, di atas awan untuk meraih target-target kinerja kita. Burung tekukur hinggap bidahan, kicauannya merdu bersahut-sahutan. Mari bersyukur kepada Tuhan agar nikmatnya selalu ditambahkan. Oke. Burung elang terbang di awan. Burung cendrawasih, bulunya cantik. Perkenalkan, nama Tiang Wirawan, Kadis Koperasi UKM yang baru dilantik. Ya, pada kesempatan ini saya mengucapkan juga selamat kepada teman-teman P3K paruh waktu yang sudah menerima SK dan sekaligus sudah memiliki NIP. Saya kira itu adalah modal yang baik bagi karir dan masa depan saudara-saudara, juga menjadi sebuah babak baru bahwa teman-teman sudah menjadi bagian dari keluarga besar ASN yang menempatkan pengabdian sebagai salah satu tugas yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama, saya ingin menyampaikan pesan Pak Gub pada waktu kami dilantik. Pak Gubernur mengatakan bahwa semua aparatur sipil negara, mau PNS, mau P3K penuh, maupun juga P3K paruh waktu, harus menjadikan disiplin sebagai jiwanya, sebagai bagian dari kesehariannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dan disiplin ini harus dimaknai secara luas, tidak cukup hanya datang jam 7.30, kemudian pulang jam 4, kemudian kalau di hari Jumat pulang jam 4.30. Tidak hanya itu, tapi disiplinnya harus disiplin yang komprehensif. Bagaimana kita memastikan bahwa kita melaksanakan tugas dan fungsi secara baik, mematuhi semua regulasi yang berlaku, bahkan tidak hanya regulasi,
kita juga harus menjaga etika kita agar masyarakat menaruh respect kepada kita. Itu yang penting. Jadi antara etika, antara etis dan regulasi harus selalu menjadi pegangan kita sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman P3K tentu tahu bahwa dinas kita ini sekarang diamanahkan untuk menjalankan satu proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional yang tetapi juga menyangkut reputasi kita berdaerah, bernegara, yaitu proyek KDKMP. Saya ingin katakan bahwa ketika menjadi sebuah proyek strategis nasional, maka seluruh elemen bangsa wajib mensukseskan program itu. Kemudian kesuksesan menjalankan program itu menjadi bagian dari yang dinilai oleh atasan pada berbagai level. Artinya, reputasi kepala daerah, gubernur, bupati wali kota, di mata pimpinan pusat sangat tergantung dari bagaimana kita menjalankan program ini dengan baik. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, dari 4 tahapan KDKMP, yang pertama adalah pembentukan kelembagaannya. Provinsi NTB yang tentu saja digawangi oleh Dinas Koperasi UKM sudah sukses menjalankan. Kita sudah punya KDKMP di 1.166 desa dan kelurahan. Demikian juga dengan legalitas lembaganya. Seluruh koperasi sejumlah 1.166 itu juga sudah terlaksana. Dan sekarang kita memasuki fase ketiga yang paling krusial, di mana kita harus memantau, harus menjadi orkestrator dalam melaksanakan pembangunan fisik GRE KDKMP. Disinilah ya mulai banyak tantangannya, dan tantangan itu tercermin dari realisasi kinerja Provinsi NTB sampai dengan saat ini. Dari 1.166 KDKMP yang baru masuk portal 454. Dan dari 454 itu belum semuanya dibangun. Ada yang sudah dibangun, walaupun belum selesai, itu lebih dari 200, dan sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan untuk dibangun. Nah, disinilah tantangan yang saya harapkan bisa dikontribusikan akselerasinya oleh teman-teman P3K pada waktu. Saya tugaskan kepada teman-teman P3K pada waktu, ya, mulai sekarang, data progres fisik KDKMP yang ada di wilayah kerjanya, tolong dipantau secara simultan setiap harinya dan disampaikan laporan pemantauannya kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB melalui bidang pengembangan koperasi. Semuanya, ya. Jadi nanti teknisnya bidang pengembangan koperasi akan memberikan form sebagai tools pelaporan dari teman-teman sekalian. Silakan itu diisi, diupdate setiap hari. Nah, dan nanti ada laporan mingguan berisi progres pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ada di POM itu. Nah, dampaknya kalau teman-teman berhasil menjalankan tugas ini dengan baik, maka kita punya basis data yang kuat. Ketika kita punya basis data yang kuat, maka tentu kualitas kebijakan yang kita hasilkan tentu juga akan semakin berkualitas. Kualitas pelaporan yang kita berikan kepada pimpinan tentu akan semakin berkualitas. Itulah harapan sederhana saya yang harus teman-teman jalankan. Dan saya katakan bahwa tolok ukur bagi saya untuk menilai kinerja teman-teman adalah ketepatan dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas ini. Semoga teman-teman bisa menjalankan dengan baik. Saya ucapkan selamat bekerja. Mari kita ikhlas melaksanakan program ini dengan sepenuh hati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis atas arahannya. Jadi
Dari hasil arahan Pak Kadis tadi bisa kita simpulkan bahwa salah satu indikator keberhasilan dari atau indikator kinerja teman-teman P3K paruh waktu, khususnya mungkin yang sebelumnya adalah pendamping koperasi dan yang saat ini ditugaskan di bidang koperasi di kabupaten kota masing-masing. Jadi bagaimana kita memantau terkait dengan pemenuhan lahan, kebutuhan lahan untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan sekaligus memantau progres dari yang sedang dibangun. Kita ada nanti isian form, ada matrik yang kita akan share di link drive kita. Bisa ditampilkan, Mas? Dibesarin, Mas. Ini kurang lebih nanti contoh form yang akan kita isi untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih, bagaimana progres pemenuhan lahan maupun progres pembangunan fisiknya. Jadi saya ambil contoh di Kota Mataram ada 50 koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi di Kecamatan Ampanan ada 10, Takranegara dan seterusnya. Atas, Mas, atas biar formnya kelihatan ya. Saya ambil contoh di Kecamatan Ampenan nomor 1 adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih Dayan Peken. Ini alamatnya di Kelurahan Dayan Peken. Nah, di situ di sebelah kanan ada isian form yang akan atau harus teman-teman bantu koperasinya untuk mengisi. Kalau koperasinya bisa mengisi langsung, bagus. Walaupun sudah diisi langsung, kita wajib juga memvalidasi atau memverifikasi benar enggak isian mereka, siapa tahu mereka mungkin kurang paham dengan ini. Jadi di sebelah kanan itu ada misalnya Koperasi Kelurahan Dayan Peken, ada status lahannya. Nanti ada juga keterangan di di sheet berikutnya. Jadi apa yang harus diisi di situ di status lahan. Kemudian ada jenis lahan, ada bukti dokumen lahannya, ada berita acara penetapan lokasi, dukungan kelurahan dan seterusnya sampai nanti kalau yang sudah dibangun, kebetulan di Kota Mataram ini Pak Kadis baru satu Pak yang dibangun. Coba di sebelah kiri lagi, Mas, kiri. Nanti ada di situ progresnya, persentasenya. Termasuk juga di sini usulan lahan yang disampaikan oleh masing-masing koperasi desa atau kelurahan itu apa permasalahannya. Jadi nanti setelah isian ini kita akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi seluruh koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi nanti Pak Kadis membuatkan semacam traffic light-nya ya Pak Kadis, apakah mereka berada di zona hijau lah katakan seperti itu. Jadi zona hijau itu udah aman, sedang proses pembangunan, tinggal nunggu jadinya, sederhananya seperti itu. Ya, kemudian ada zona kuning, berarti itu masih 50-50 ya, mungkin ada permasalahan yang masih harus kita selesaikan. Nah, dari situlah peran kita baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk membantu menyelesaikan masalah atau konflik yang ada. Nah, yang di zona merah kemungkinannya ini adalah mereka sama sekali tidak ada lahan yang bisa diusulkan, atau mungkin lahan yang diusulkan tersebut sama sekali tidak bisa untuk dieksekusi atau diusulkan sebagai tempat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi harapan kita di sini Bapak Ibu terutama yang pendamping koperasi ini bisa membantu kami untuk mensukseskan pembangunan fisik gerai dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Nah, dalam rangka itu kita butuh progresnya ini paling tidak 1 minggu sekali kita update datanya, Mbak Adis. Jadi nanti teman-teman kami harapkan secara aktif untuk berkoordinasi dengan kami, dengan koperasi desa kelurahannya yang bersangkutan boleh langsung. Jadi bagaimana kita bisa mengisi form ini sederhananya seperti itu. Boleh dari langsung yang koperasinya, tapi tetap kita pantau. Boleh juga Bapak Ibu yang kemungkinan di areal di sekitar rumahnya ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih, bantu juga ngisi. Misalnya ada yang dari Dayan Peken nih, teman-teman pendamping ya bisa langsung diisi di situ. Perkembangan dari
lahan maupun perkembangan dari pembangunan fisik gerainya. Mungkin sementara itu dulu pengantar dari kami. Kita persilahkan untuk memberikan tanggapan Bapak Ibu yang ada. Tiga orang. Ya, mungkin ada dari teman-teman pendamping, khususnya pendamping koperasi ini yang memberikan tanggapan, silakan. Ada Pak pendamping. Pak Ibu yang Caranya. Lagi. dari Lombok Barat tadi ada pendampingnya tadi, mohon bantuannya Pak Herlan itu dan teman-teman bagaimana kami bisa memperoleh update data tersebut minimal 1 minggu itu 1 kali. Jadi nanti kami akan kirimkan data yang kami tampilkan tadi di link Drive. Nanti mohon diisi, mohon dipantau. Ini juga akan kami share atau harapan kami di-share juga ke koperasi yang bersangkutan. Jadi mereka bisa isi sendiri. Ya, setiap minggu kita usahakan kita akan evaluasi seperti ini Pak Bapak Ibu. Jadi di Kabupaten Lombok Barat tadi ada Mas Herlan dan teman-teman, ada Pak Halil. Mohon bantuannya nanti Pak Halil. Silakan untuk pembagiannya kami serahkan ke Bapak Ibu karena sebelumnya memang teman-teman ini sudah membagi wilayahnya masing-masing Pak Kadis. Mungkin per kecamatan atau gimana kami serahkan kepada Bapak Ibu. Kemudian untuk Lombok Tengah, Mbak Linda ada teman-teman, mohon bantuannya untuk membantu kami melakukan updating terhadap data yang kami sampaikan tadi. Siap. Lombok Utara, ada siapa tadi? Mbak Yuli ya? Mbak Yuli, Mas Sopyan, dan teman-teman yang lain mohon bantuannya untuk updating data yang kami tampilkan tadi. Nanti kami akan share isian yang akan kita update setiap minggunya. Lombok Tengah, Lombok Tengah sudah ya Mbak Linda. Dari Lombok Timur, Mas siapa tadi? Herjan. Mbak Munawarah tadi bisa bergabung enggak? Tadi udah coba masuk. Siap. Dari KSB. Oh ya, ada tuh Mbak Lisna. Ya, siap Pak. Izin Pak di KSB sisa 2 orang pendamping Pak. Iya, pendamping koperasinya berapa orang di sana, Mbak? Pendamping koperasinya 2 orang untuk sekarang. Oh, yang sekarang sisa 2 ya. Iya. Jadi tugas ini tidak hanya melulu kepada Bapak Ibu. Nanti teman-teman yang lain walaupun bukan pendamping koperasi atau P3K pada waktu akan ikut juga. Tadi kan di situ juga ada Pak. Artinya memang pegawai intinya yang sebelumnya mereka P3K paruh waktu tapi di kabupaten penuh waktu tapi di kabupaten kota. Pendamping koperasi juga mereka gitu. Kemudian di Sumbawa Mas Pram itu Pak. Oh, semuanya lengkap tuh Pak. Ada berapa itu? 5 tuh. 5 Pak. Ada Pak, izin mungkin Ya. untuk bertanya Pak. Oh ya, silakan Mas Pram dari Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Robi atas kesempatan yang diberikan terkait dengan pemberian salah satu tugas tadi itu kita update minimal 1 minggu sekali. Izin, apakah ini ada hubungannya dengan sinkronisasi dengan data yang terdapat di Sinkopdes Pak Robi, ataukah dia pengisiannya benar-benar menggunakan data real di operasinya? Itu saja Mas Pram ya. Itu saja sih Pak Ya. Robi, karena ada hubungannya dengan data di Sinkopdes soalnya. Ya, jawaban singkat saja.
Jadi yang kami butuhkan data yang valid, data yang bisa dipercaya. Mengenai metode pengumpulan datanya, kami serahkan sepenuhnya kepada kreativitas teman-teman. Apakah teman-teman akan melakukan kunjungan lapangan, atau teman-teman akan berkoordinasi dengan camat, dengan Babinsa, dengan Dandim, atau langsung melihat aplikasi, silakan. Yang penting, data yang teman-teman berikan benar-benar memberikan realitas yang sebenarnya, bukan data yang tidak bisa kita percaya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Sudah dipahami, terima kasih banyak. Baik, begitu ya Mas Pram dan teman-teman yang lain. Jadi ya kita serahkan mungkin teman-teman pendamping koperasi ini Pak Kadis sudah orang-orang lapangan lah. Jadi kita percaya nanti silakan saja mau pakai pola apa mau turun langsung, apa langsung menghubungi yang bersangkutan atau pengurus koperasinya, silakan saja. Kami serahkan kepada Bapak Ibu. Yang penting kami dan kita semua ini memperoleh gambaran yang utuh. Bagaimana kondisi atau perkembangan dari pembangunan fisik gerai yang sedang berjalan saat ini. Ada lagi dari, saya belum dari Dompu. Dari Dompu pendamping ada 2 Mbak Hasnah, Pak Hairudin. Pak, tadi saya lihat ada Pak Hairudin tadi kalau tidak salah. Ada ya? Dari Bima? Ya, saya di Kota Bima, Pak Robi. Oh, di kotanya. Mana kameranya, Pak? Biar. Itu sudah ada, Pak. Oh, ya, ya. Oke. Terima kasih. Mohon bantuannya nih nanti. Mbak Hasnah ada hadir? Baik, yang dari Bima? Hadir Pak. Hadir Pak. Mana lagi Mas di lapangan atau gimana? Biasa sekarang musimnya orang rapat Pak, jadi teman-teman nih kadang-kadang menyebar di di lapangan lah, di lokasi operasinya, di binaannya masing-masing. Dari Kota Bima? Siap hadir, Pak. Oh, Di Kota Bima saya sendiri, Pak. oh sekarang di kota ya Pak? Ya, sudah beralih ke Kota ya. Bima, Pak Dulu Robi. Dompu, Ya, Pak. dari Dompu ke Kota Bima, Pak. Insya Kalau yang Allah. Dompu, Pak Hasnah masih? Ya, Hasnah masih sama. Oh, Ada iya. pendamping. Sama teman-teman P3K penuh waktu yang lain ya. Jadi semua sudah paham ya, nanti apa Siap. saja yang akan dikerjakan nanti bisa kita lewat grup atau chat WA, apa-apa yang perlu kita koordinasikan lebih lanjut. Ada lagi Pak? Perlu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya pikir jelas ya. Bagaimana teman-teman yang lain jelas? Kalaupun ada pertanyaan nanti silakan bisa langsung ke teman-teman di teknis, bisa ke saya atau teman-teman yang lain. Nanti kita akan share link drive-nya yang bisa diisi setiap saat, diupdate setiap saat. Teman Lombok Utara, ya gimana? Izin Pak, mau bertanya ini, kami kan di KLS ini ada 5 orang Pak, tiganya pendamping koperasi, 1 pendamping KUR, sama 1 pendamping UKM. Apakah teman-teman pendamping 2 ini, UKM dan KUR ini juga ikut pendataan ini, biar kita bisa bagi tempat kami gitu. Kebetulan kami ada 5 kecamatan ini Pak. Seperti apa, coba bisa dijelaskan Pak? Ya, langsung kebijakan saya. Program KDKMP ini adalah program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Jadi semua kita berkewajiban untuk mensukseskan program ini. Terkait dengan input progres, saya tugaskan semua berkontribusi, ya. Semua. Tentu saja nanti beban tugasnya silakan diatur. Kalau yang masih membina UKM, ada ini berarti set job, nanti pekerjaan sampingan. Tentu porsinya tidak sebesar teman-teman yang memang bertugas untuk mendampingi koperasi, ya. Semua bergerak dengan penugasan masing-masing yang proporsional. Jadi itu jawaban singkatnya. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Biar didengar juga sama teman-teman yang pendamping lainnya. Terima kasih banyak Ya, Pak. semuanya. Ya. Untuk informasi kemarin kami sudah juga mengadakan pertemuan dengan kepala dinas dari seluruh kabupaten kota
Jadi biar nyambung kemarin dengan Kadis dan Kabidnya, sekarang dengan teman-teman yang mungkin akan langsung bersentuhan langsung di lapangan. Jadi silahkan untuk pembagian atau proporsinya silahkan diatur. Yang penting kita bisa mendapatkan data sesuai yang ada di form tersebut. Mungkin cukup sekian Pak Kadis ya. Baik, terima kasih teman-teman yang ada di seluruh kabupaten kota, teman-teman P3 paruh waktu. Sebagaimana arahan Pak Kadis tadi, harapannya kita bisa disiplin. Oh, yang mock up. Ada. Yang tadi ada Mas. Yang tadi. Ada yang terlewat tadi, jadi selain itu kita juga ada 5 koperasi percontohan yang kita tunjuk di masing-masing kabupaten, sehingga ada 50 koperasi percontohan atau model atau mock up yang akan kita jadikan sebagai koperasi percontohan bagi koperasi desa kelurahan yang lain. Jadi di form ini nanti juga ada kami sampaikan 50 koperasi mock up yang di masing-masing kabupaten ada 5 koperasi. Juga kami mohon nanti ada isian yang harus dipenuhi di situ untuk profilingnya lah. Mohon kami dibantu untuk profiling khusus dari masing-masing koperasi, juga formnya nanti akan kami kirimkan Pak Kadis, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dari masing-masing koperasi yang 50 ini. Jadi itu nanti Bapak Ibu setelah ini kita akan banyak mungkin lewat chat WA Pak Kadis, nanti kita yang atur. Oh ya, bisa nanti yang untuk mock up ini bisa dengan saya langsung atau dengan bidang FSP dengan Bu Kabitnya ini Bu Ita. Itu adalah pertanyaan penting ya. Tadi saya sempat baca WA tuh tentang berita apa? Bisnis asisten itu lebih panjang nggak gitu ya? Oke. Ini mindset yang teman-teman harus bangun ya. BA kemudian juga PMO adalah program yang bersifat insidentil dan itu adalah program pusat. Kita bersyukur pernah ada bantuan seperti itu dan lebih bersyukur jika bantuan itu dilanjutkan. Tetapi satu hal yang teman-teman harus tanamkan, jangan tergantung kepada bantuan yang sifatnya insidentil. Tugas fungsi ini adalah tugas fungsi Dinas Koperasi UKM seluruh NTB dan stakeholder lainnya. Tugas utamanya itu, ya. Jadi sukses atau tidaknya program ini adalah tugas kita. Tidak boleh kita serahkan, tidak boleh kita gantungkan kesuksesan program ini kepada sesuatu yang di luar kita. Artinya, kita harus menanamkan satu mindset bahwa andai pun BA maupun PMO itu tidak dilanjutkan kontraknya, syukur-syukur kalau dilanjutkan, proyek ini tetap jalan. Karena kita punya organ sampai ke level kabupaten kota yang juga punya wilayah kerja, kecamatan dan desa. Jadi keberhasilan ini tergantung dari kami dan juga teman-teman sekalian. Tidak tergantung kepada ada atau tidaknya bantuan BA atau PMO. Tapi kita berdoa ya, kita berdoa mudah-mudahan BA itu tetap akan ada sehingga kita lebih terbantu. Tetapi andai pun pahitnya tidak ada, program ini tidak boleh stuck ya. Tidak boleh digantungkan ke mereka, tapi digantungkan kepada peran fungsi kita masing-masing. Demikian ya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, saya rasa jelas ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya rasa cukup sekian untuk kali ini. Mungkin kita akan lanjut di minggu depan untuk kita mengevaluasi progres dari nanti Pak Kadis akan berinteraksi langsung untuk masing-masing kabupaten, siapa petugasnya, apa kendalanya, segala macam akan, kalau bisa kita akan evaluasi itu masing-masing kabupaten ya, nanti tidak habis seperti ini. Mungkin cukup sekian teman-teman. Pak Kadis izin kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Selamat siang.